Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Aprilita dengan nomor NPM 20204064055154 dari kelas 3C. Di sini saya akan mempresentasikan penyajian data keadaan kelompok pengukuran penempatan. Yang pertama yaitu penyajian data. Penyajian data dalam sebuah tabel ataupun gambar grafik memiliki maksud tertentu, seperti halnya pepatah yang mengatakan satu gambar sama halnya dengan 1000 kata, yang bermakna bahwa penyajian data dalam bentuk gambar akan lebih cepat bisa ditangkap atau dimengerti daripada kata-kata yang puitis sifatnya. Yang pertama yaitu diagram batang. Diagram batang menunjukkan keterangan-keterangan dengan batang-batang tegak atau mendatar secara vertikal dan sama lebar dengan batang-batang terpisah. Jenis-jenis diagram grafik batang atau bar chart antara lain sebagai berikut. Yang pertama, single bar chart atau grafik batang tunggal. Yang kedua, multiple bar chart atau grafik batang berganda. Yang ketiga, multiple komponen bar chart, yaitu grafik batang komponen berganda. Yang keempat, multiple percentage komponen bar chart, grafik batang presentase komponen berganda. Dan yang kelima yaitu net balance bar chart, yaitu grafik batang berimbang neto. Kemudian ada contoh dari diagram batang. Di sini diagram warna hijau itu menunjukkan televisi, kemudian diagram batang warna merah menunjukkan radio. Kemudian yang kedua, diagram lingkaran. Pie chart atau diagram lingkaran adalah penyajian data statistik yang dinyatakan dalam persen atau derajat dapat menggunakan diagram lingkaran. Sebuah kabupaten di Indonesia, penduduknya mempunyai mata pencaharian sebagai berikut. Cara penyelesaiannya yaitu A. Pertanian, itu sebanyak 25%. Cara mencarinya yaitu A sama dengan 25% itu 25/100 dikali banyaknya lingkaran yaitu 360 derajat sama dengan 90. Kemudian yang B, perikanan sebanyak 25%, berarti B sama dengan 25/100 dikali 360 sama dengan 90. Kemudian yang C, pertambangan, yaitu sebanyak 50%, maka C sama dengan 50/100 dikali 360 sama dengan 180. Nah, grafik mata pencarian penduduk Indonesia sebagai berikut. Mata pencarian penduduk, grafik warna merah muda, pertanian 90 derajat, kemudian perikanan juga 90 derajat, dan pertambangan 180 derajat. Kemudian yang ketiga, histogram. Histogram adalah modifikasi dari diagram batang atau bar diagram, di mana tampilan grafis dari tabulasi frekuensi yang digambarkan dengan grafis batangan sebagaimana manifestasi data binning. Histogram ini juga digunakan dalam menyajikan data yang disusun dalam suatu distribusi frekuensi, distribusi presentase, atau telah tersusun. Kemudian yang keempat yaitu hubungan histogram dan poligon frekuensi. Poligon frekuensi dalam histogram dibuat untuk menghubungkan titik-titik tengah setiap puncak persegi panjang dari histogram secara berurutan. Agar poligon tertutup, maka sebelum kelas paling bawah dan setelah kelas paling atas masing-masing ditambah satu kelas. Contohnya yaitu seperti pada tabel 1.7 jumlah harga saham tahun 1992. Kelas yang pertama, interval
215 sampai 2122 dengan jumlah frekuensi 14. Kemudian kelas yang kedua dengan interval 2123 sampai 4030 dengan jumlah frekuensinya 3. Kelas yang ketiga dengan interval 4031 sampai 5938 jumlah frekuensinya 1. Kemudian kelas keempat dengan interval 5939 sampai 7846 dengan jumlah frekuensinya yaitu 1. Kemudian kelas yang kelima dengan interval 7847 sampai 9754 dengan jumlah frekuensi 1. Nah, grafiknya yaitu digambarkan pada grafik 1.10 hasil saham pada tahun 1997. Tabel tersebut jika digambarkan dalam histogram adalah seperti pada grafik 1.10 ini. Kemudian yang kelima yaitu tabel distribusi frekuensi. Kegunaan data yang masuk dalam distribusi frekuensi adalah untuk memudahkan data dalam penyajian, mudah dipahami dan mudah dibaca sebagai bahan informasi. Pada gilirannya digunakan untuk perhitungan membuat gambar statistik dalam berbagai bentuk penyajian data. Distribusi frekuensi terdiri dari dua, yaitu distribusi frekuensi kategori dan distribusi frekuensi numerik. Contoh distribusi frekuensi kategorik yaitu pada tabel 2, frekuensi peserta diklat penjenjangan. Jenis diklatnya adum dengan frekuensi 1500. Kemudian yang kedua ada adumia dengan frekuensi 1200, Sparma 750, Spamen 300, Pati 150, Lemhanas 50. Yaitu jika dijumlahkan sebanyak 3850. Kemudian contoh distribusi frekuensi numerik pada tabel 3. Distribusi frekuensi nilai pelayanan masyarakat. Nilai interval 271 sampai 33 frekuensinya 1. Nilai interval 34 sampai 40 frekuensinya 9. Nilai interval 41 sampai 47 frekuensinya 13. Nilai interval 48 sampai 54 frekuensinya 15. Nilai interval 55 sampai 61 frekuensinya 13. Nilai interval 62 sampai 68 frekuensinya 11 dan nilai interval 69 sampai 75 dengan frekuensi 2. Jika dijumlahkan maka sebanyak 64. Kemudian langkah-langkah penyusunan tabel distribusi frekuensi. Langkah yang pertama yaitu mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Langkah yang kedua yaitu menentukan jangkauan dari data. Rumus jangkauan atau R sama dengan data terbesar dikurang data terkecil. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menentukan banyaknya kelas atau K dengan menggunakan aturan Stargauss. K sama dengan 1 plus 3,3 log N. Hasilnya dibulatkan, biasanya dibulatkan ke atas. Langkah yang keempat yaitu menentukan panjang kelas interval, I atau P. Kemudian keadaan kelompok. Yang pertama ukuran tendensi sentral, A mean. Mean data tunggal dirumuskan dengan X bar sama dengan X1 kali F1 ditambah X2, F2 ditambah titik-titik ditambah Xn kali Fn per F1 tambah F2 ditambah tak terhingga sampai ditambah frekuensi N. Atau lebih sederhananya ditulis keterangan X1 data ke 1, X2 data ke 2, Xn data ke N. N itu jumlah data.
Simbol sigma adalah huruf Yunani yang disebut sigma dan mempunyai arti jumlah. Kemudian mean data kelompok dirumuskan dengan mean sama dengan sigma Fi dikali Xi per sigma Fi, atau dengan X bar sama dengan frekuensi data pertama dikali data pertama ditambah frekuensi 2, X2 ditambah F3, X3 ditambah tetar hingga sampai Fn dikali Xn dibagi N. Kemudian yang kedua ada rata-rata ukur atau arithmetic mean. Rata-rata ukur untuk data yang tidak berdistribusi atau dikelompokkan. Rata-rata ukur dinyatakan dengan rumus RU sama dengan akar pangkat N X1 kali X2 kali X3 sampai Xn. Keterangan RU sama dengan rata-rata ukur N banyak data, X1, X2, X3 adalah tiap gejala dalam persen. Jika rumus berubah dalam bentuk logaritma, maka menjadi log RU sama dengan sigma log Xi per N. RU sama dengan antil logaritma RU min 100. Kemudian yang ketiga ada rata-rata harmonik atau harmonic mean. Rata-rata harmonik ialah jumlah data dibagi dengan jumlah 1 per setiap data. Yang pertama menghitung rata-rata harmonik data tunggal. Rumusnya yaitu RH sama dengan N per 1 per X1 ditambah 1 per X2 sampai 1 per Xn. Keterangan X adalah harga atau nilai tiap-tiap data, N adalah banyak data. Kemudian yang keempat adalah modus. Modus merupakan nilai data yang paling sering terjadi. Cara menentukan modus amat sangat mudah, hanya dengan mengamati data yang paling sering muncul. Dalam satu rangkaian data, kadang dijumpai adanya satu modus, dua modus, atau tidak ada modus. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu urutkan data dari terkecil ke terbesar atau dari terbesar ke terkecil. Kemudian yang kedua, cari modus dengan cara mencari nilai observasi yang paling banyak muncul. Kemudian modus pada data tunggal. Cara menentukan modus data tunggal yakni dengan mengamati data yang paling sering muncul. Kemudian modus data kelompok. Untuk data kualitatif yang telah disusun dalam tabel distribusi frekuensi atau data berkelompok, modusnya dapat ditentukan dengan rumus modus sama dengan LMO plus D1 per D1 plus D2 dikali C. Keterangan LMO yaitu tepi bawah kelas modus. D1 adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelum modus. D2 adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudah modus. C adalah interval kelas modus. Yang kedua, menghitung rata-rata harmonik berdistribusi dikelompokkan. Jika data berbentuk distribusi frekuensi, menghitung rata-rata harmonik dengan rumus RHK sama dengan sigma F per Xi. Keterangan RHK adalah rata-rata harmonik kelompok, F adalah frekuensi, Xi adalah titik tengah kelas. Kemudian ada penyajian data. Penyajian data merupakan suatu nilai tunggal yang mengukur letak nilai-nilai pada suatu data, atau biasanya juga disebut dengan ukuran yang didasarkan pada letak dari ukuran tersebut dalam suatu distribusi. Dalam ukuran letak, data kita mengenal adanya median, kuartil, desil, serta persentil. Median atau nilai tengah merupakan nilai tengah dari rangkaian data yang telah tersusun secara teratur. Median menentukan letak data setelah data itu disusun menurut urutan nilainya. A. Median data tunggal. Jika banyak data ganjil, maka median setelah data disusun menurut nilainya merupakan data paling tengah. Posisi median sama dengan N plus 1 per 2. Keterangan N adalah jumlah data.
Kemudian yang B, median data kelompok. Median sama dengan LM ditambah N per 2 dikurang sigma F per Fm dikali C. Kemudian yang kedua ada kuartil. Jika sekumpulan data dibagi menjadi 4 bagian yang sama banyak, sesudah disusun menurut urutan nilainya, maka bilangan pembagiannya disebut kuartil. Ada 3 buah kuartil, yaitu kuartil pertama, kedua, dan ketiga, yang masing-masing disingkat dengan Q1, Q2, dan Q3. Pemberian nama dimulai dari nilai kuartil paling kecil. Untuk menentukan nilai kuartilnya adalah susun data menurut urutan nilainya. Tentukan letak kuartil, tentukan nilai kuartil, letak kuartil ke I diberi lambang Q1 ditentukan oleh rumus Q1 sama dengan kuartil bawah sama dengan X dikali N plus 1 per 4. Q2 median sama dengan kuartil tengah, X bar sama dengan 2 kali N plus 1 per 4. Q3 kuartil atas sama dengan X dikali 3 kali N plus 1 per 4. Yang A kuartil data tunggal, K1 sama dengan N plus 1, K2 sama dengan N plus 1, K3 sama dengan N plus 1, di mana N adalah jumlah data. Yang B kuartil data berkelompok, Q1 sama dengan TB plus P dikali 1 per 4 kali N dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas Q1 per frekuensi pada kelas Q1. Kemudian yang B, kuartil data berkelompok, QI sama dengan TB plus P dikali I per 4 kali N atau letak Q1 dikurang F, frekuensi kumulatif sebelum kelas QI per frekuensi pada kelas I. Kemudian yang ketiga ada desil. Jika sekumpulan data dibagi menjadi 10 bagian yang sama, maka didapat 9 pembagi dan tiap pembagi dinamakan desil. Karena ada 9 buah desil, ialah desil pertama, desil kedua, sampai desil ke-9, atau yang disingkat D1, D2, sampai D9. Desil-desil ini dapat ditentukan dengan jalan. Yang pertama, susun data menurut urutan nilainya. Yang kedua, tentukan letak desil. Yang ketiga, tentukan nilai desil. Letak desil ke I diberi lambang DI. A. Desil data tunggal. Dengan rumus DI sama dengan I dikali N plus 1 per 10. Keterangan DI adalah desil ke I, N adalah banyaknya data. Kemudian yang B ada desil data kelompok. Dihitung dengan rumus DI sama dengan TB plus P dikali I per 10 kali N dikurang F. F adalah jumlah frekuensi dengan tanda kelas lebih kecil dari tanda kelas DI. Kemudian dibagi dengan F kecil, itu frekuensi kelas DI. Yang keempat, persentil. Persentil ini dapat ditentukan dengan cara: yang pertama, susun data menurut urutan nilainya. Yang kedua, tentukan letak persentil. Yang ketiga, tentukan nilai persentil. Yang keempat, letak persentil ke I diberi lambang P. Yang A, persentil data tunggal. Rumusnya